Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita akan fokus ke sumber yang sudah Anda bagikan sebelumnya, yaitu bab 5 dari buku Mind in the Making. Penulisnya Ellen Galinsky. Di bab ini khusus membahas keterampilan kelima, berpikir kritis. Betul sekali, berpikir kritis. Misi kita hari ini, sederhana aja, kita mau gali esensinya. Apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Terus, gimana perkembangannya? Dan kenapa ini kok jadi penting banget, fundamental lah? Apalagi di zaman sekarang yang informasinya wah banyak banget ya. Banjir informasi istilahnya. Tujuannya jelas ya, supaya Anda bisa nangkep poin-poin kuncinya dengan cara yang efisien, tapi juga tetap menarik. Mungkin Anda juga pernah ngalamin nih, lagi lihat berita atau informasi gitu. Terus bingung, ini beneran apa enggak ya? Mana yang bisa dipercaya? Sering banget itu. Atau mungkin pernah kepikiran, gimana sih sebetulnya cara kita menilai sebuah argumen atau klaim itu kuat atau lemah? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang mau kita coba telusuri bareng-bareng hari ini. Baiklah, mari kita mulai bedah sumber ini. Definisi yang dikasih di buku ini cukup jelas sebenarnya. Berpikir kritis itu katanya upaya terus-menerus buat nyari pengetahuan. Pengetahuan yang valid, yang bisa diandalkan. Ya, yang bisa dipegang gitu ya. Betul. Buat apa? Ya buat nuntun keyakinan kita, keputusan kita, sama tindakan kita sehari-hari. Jadi ini bukan cuma mikir doang. Sama mencari. Jadi ini bukan soal kita punya opini aja, tapi ini proses. Proses aktif buat nyari kesimpulan yang paling kuat dasarnya. Ada kemiripan lah sama metode ilmiah kan. Kita kayak bikin hipotesis kecil-kecilan gitu, teori mini tentang ini nyebabin itu. Terus kita uji. Dan kalau ada bukti baru ya kita siap buat ngubah teori kita itu. Jadi dinamis prosesnya, nggak kaku. Penulisnya Ellen Galinsky ngasih contoh pribadi yang bagus banget nih tentang anaknya, Lara, waktu masih prasekolah. Benar-benar bikin konsep ini jadi hidup. Oh, cerita yang itu ya, yang soal gambar. Ya, yang soal gambar. Jadi ceritanya, si Lara ini pulang dari pesta ulang tahun temennya, bawa pulang gambar. Gambarnya ditandatanganin sama dia, seolah-olah itu karya dia. Terus dipajang deh. Beberapa bulan kemudian, temennya yang punya gambar asli, namanya Lelen, main ke rumah Lara. Ngelihat gambarnya, ya jelas dong dia minta balik. Nah, ini kan situasi yang, bikin orang tua mana aja bisa panik ya. Reaksi awal Galinsky, kayak yang dia ceritain di buku, ya cemas, jangan-jangan anaknya mulai suka bohong nih. Apalagi katanya pernah ada insiden lain soal uang. Betul. Tapi bukannya langsung marah atau gimana, dia coba mikir kritis dulu. Ini sebenarnya kenapa sih Lara begini? Apa emang sengaja bohong? Atau jangan-jangan ini karena dia masih kecil, batas antara pingin banget sesuatu, fantasi sama kenyataan itu masih tipis banget. Persis. Ini contoh bagus banget gimana berpikir kritis dalam situasi sehari-hari, kayak ngasuh anak gini. Jadi bukan cuma soal reaksi cepat, tapi soal paham dulu kenaannya sebelum bertindak. Si Lara jadi nggak langsung dicap pembohong. Iya, nggak langsung dihakimi. Nah, yang menarik lagi nih, penulisnya itu terus nge-breakdown proses dia nyelesain masalah ini jadi 6 langkah yang sistematis. Jadi kayak kita dikasih lihat aplikasi berpikir kritisnya langsung, langkah demi langkah. Dan 6 langkah ini penting banget. Kalau kita perhatiin ya, langkah-langkah ini tuh sebenarnya kayak ngelatih apa yang namanya fungsi eksekutif otak. Itu loh kemampuan kognitif tingkat tinggi yang juga dibahas di bagian lain buku ini. Fungsi eksekutif ini bisa dibayangin kayak CEO di otak kita lah. Oh, yang ngatur-ngatur itu ya? Iya, yang ngatur perencanaan, fokus, nginget informasi sambil kerja, itu namanya memori kerja. Terus juga nahan diri biar nggak impulsif. Oke. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi dilema. Penulisnya sadar ini bukan cuma soal bohong atau jujur aja. Tapi ada kemungkinan isu perkembangan, yaitu tadi, kaburnya fantasi sama realitas pas Lara lagi kepengen banget sesuatu. Benar. Terus langkah kedua, tentukan tujuan. Nah, tujuannya ini bukan buat ngehukum doang, tapi lebih dalam. Bantu si Lara belajar bedain fantasi sama realitas, plus nanemin nilai kejujuran. Ini fokusnya ke hasil jangka panjang kan? Iya, betul. Ketiga, cari solusi alternatif. Ternyata opsinya nggak cuma marah atau hukum. Bisa juga misalnya dijelasin pelan-pelan bedanya aku pingin ini sama ini punya aku. Atau coba digali dulu preferensi Lara. Ini butuh
pikiran yang fleksibel. Fleksibilitas kognitif ya. Keempat, pertimbangan cara kerja alternatif itu. Jadi dipikirin dulu, kalau dijelasin dampaknya gimana. Lara bakal malu, terus defensif, atau malah jadi mau belajar. Kalau dihukum, dia nangkepnya apa? Ini perlu nimbang-nimbang konsekuensi. Kelima, pilih solusi untuk dicoba. Nah, si Galinski milih pendekatan yang gabungan nih. Diajak ngobrol si Lara soal perasaannya, dikasih saran gimana caranya minta gambar lain kali, ditekankan lagi pentingnya jujur, terus pakai cerita anak-anak soal bohong buat bahan diskusi. Jadi keputusannya sadar banget setelah nimbang-nimbang. Dan yang terakhir, keenam, evaluasi hasil dan siap coba cara lain kalau perlu. Jadi ada proses monitoringnya, disesuaiin lagi kalau perlu. Penulisnya ngerasa pendekatan ini dalam jangka panjang ngebantu anak-anaknya jadi pemecah masalah yang lebih baik. Pas baca bagian ini saya jadi kepikiran, kerangka 6 langkah ini tuh sebenarnya universal banget ya. Walaupun contohnya ngasuh anak, tapi kan ini kerangka dasar problem solving yang bisa kita pakai di mana aja. Di kerjaan, buat keputusan pribadi. Oh tentu saja, banget malah. Yang paling menarik di sini tuh ya itu tadi, gimana proses yang sadari ini secara langsung ngaktifin dan ngelatih fungsi-fungsi eksekutif itu. Misalnya, nentuin tujuan itu kan ngelatih fokus. Nyari alternatif, itu ngelatih fleksibilitas kognitif. Nahan diri nggak langsung marah, itu ngelatih kontrol diri atau inhibisi. Evaluasi hasil, itu ngelatih pemantauan. Wah, iya juga ya. Jadi berpikir kritis itu bukan cuma cara mikir, tapi kayak semacam latihan aktif buat otot fungsi eksekutif kita. Tiap kali kita lakuin, kita nguatin kapasitas otak kita buat tugas-tugas yang rumit. Koneksinya kuat banget ya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kapan sih sebenarnya kemampuan sekompleks berpikir kritis ini mulai ada akarnya? Sumber Anda kan nyajin beberapa penelitian yang menarik banget soal fondasinya di anak-anak. Salah satunya soal pemahaman sebab akibat. Iya, ada studi klasik tuh yang pakai alat namanya Bliket Detector. Intinya gini, anak-anak bahkan yang umurnya baru 2,5 tahun diliatin mesin. Mesin ini bakal nyala dan bunyi kalau benda namanya bliket ditaruh di atasnya. Terus anak-anak ini dikasih beberapa balok, ada yang bliket, ada yang bukan. Nah, dari pola buktinya, misalnya mesin nyala kalau balok A sama B ditaruh bareng, tapi nggak nyala kalau A aja, anak-anak ini bisa nyimpulin balok mana yang punya kekuatan buat nyalain mesin, si bliket itu. Artinya, mereka bukan cuma lihat dua hal kejadian barengan gitu aja ya, tapi udah mulai nangkap ada hubungan sebab akibat yang nggak kelihatan langsung, tersembunyi gitu. Wah, luar biasa sih di umur segitu. Bener banget, ini nunjukin kapasitas awal buat berpikir lebih jauh dari apa yang kelihatan mata. Terus ada lagi riset menarik soal gimana anak ngembangin teori tentang dunia. Contohnya studi transformasi rakun jadi sigung. Oh, yang itu. Anak-anak prasekolah dikasih cerita soal rakun yang penampilannya diubah total. Dicat hitam putih belang-belang, dikasih bau sigung, biar mirip banget sama sigung. Iya, hasilnya? Hasilnya, anak-anak ini tetap kekeh bilang kalau itu masih rakun, walaupun udah beda banget penampilannya. Ini kan nunjukin mereka udah punya semacam pemahaman dasar soal esensi sesuatu. Intinya gitu ya? Iya, bahwa identitas inti binatang itu nggak berubah cuma gara-gara luarnya diubah. Mereka udah mulai bikin teori dasar soal kategori biologis. Kapasitas-kapasitas awal ini emang bikin takjub sih. Berpikir kritis itu bukan kayak saklar lampu yang tiba-tiba nyala pas kita dewasa. Akarnya itu udah ada dari kecil. Dalam bentuk kemampuan pahami sebab akibat, bikin teori awal soal cara kerja dunia, dan yang juga penting banget, belajar dari orang lain. Sumber ini juga nekenin poin terakhir ini. Iya, soal belajar dari orang lain ini juga ada temuan yang menarik. Anak TK aja, misalnya, ternyata udah punya feeling gitu. Siapa ahli yang pas buat ditanya soal apa? Oh gitu? Iya, mereka tahu kalau luka ya tanyanya ke dokter. Kalau truk mainannya rusak, ya ke mekanik. Mereka udah mulai paham kalau pengetahuan itu ada bidang-bidangnya, ada ahlinya. Nah, ini nanti berkembang lagi. Studi lain nunjukin kalau anak usia 4 tahun itu bahkan lebih jago dari yang usia 3 tahun. Udah bisa bedain mana orang yang sering ngasih info bener sama mana yang sering salah. Atau yang jujur aja bilang nggak tahu. Dan yang lebih keren lagi, mereka pakai rekam jejak akurasi orang itu buat mutusin siapa yang lebih mereka percaya pas dikasih info baru. Misalnya soal nama benda aneh yang belum pernah mereka lihat. Mereka udah mulai aktif mengevaluasi kredibilitas sumber.
Kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, kemampuan ngevaluasi sumber ini kan fondasi yang penting banget buat kita semua di dunia modern ini. Di tengah tsunami informasi, hoax, opini macam-macam, kemampuan dasar buat milah siapa yang bisa dipercaya, info mana yang benar, itu kan intinya berpikir kritis di abad 21. Dan ternyata anak-anak ini udah mulai ngelatihnya dari kecil. Ini jadi muncul pertanyaan penting nih. Gimana kita sebagai orang dewasa, entah orang tua, guru, atau siapapun, bisa dukung perkembangan alami kapasitas berpikir kritis ini? Gimana caranya kita pupuk, tapi tanpa malah matiin gitu? Misalnya karena kita terlalu cepat ngasih jawaban, atau terlalu banyak ikut campur. Pertanyaan kunci itu, nah, sumber Anda ini ngasih beberapa saran praktis yang dasarnya dari penelitian soal apa sih yang bikin anak itu belajar. Salah satu pemicu kuat itu rasa ingin tahu atau curiosity. Ada riset yang nunjukin 2 kondisi utama yang paling mancing rasa ingin tahu anak. Pertama, pas ekspektasi mereka itu beda sama kenyataan. Oh, jadi kayak kaget gitu ya? Iya, kayak kaget. Misalnya mereka pikir benda berat pasti tenggelam, ternyata ada benda berat yang ngapung. Momen, loh kok bisa? Ini langsung mancing pertanyaan, kenapa ya? Ketidaksesuaian ini bikin mereka nyari penjelasan. Nah, kondisi kedua yang mancing rasa ingin tahu itu pas bukti yang ada itu ambigu atau bikin bingung. Gak cukup buat milih satu penjelasan dari beberapa kemungkinan. Peneliti nyebutnya situasi confounded atau tercampur aduk Contohnya gimana tuh? yang bisa loncat. Nah, kalau kedua tuas ditekan barengan, terus kedua boneka loncat, anak kan jadi bingung. Ini tuas yang mana buat boneka yang mana? Gak jelas kan hubungannya? Oke. Situasi confounded. Iya. Nah, situasi confounded ini ternyata berharga banget. Anak-anak yang ngadepin ambiguitas kayak gini cenderung nggak pasif. Mereka justru lebih banyak bereksplorasi. Oh gitu. Iya, mereka bakal coba-coba sendiri. Tekan satu tuas, lihat apa yang terjadi. Tekan tuas satunya lagi. Eksplorasi aktif ini ya wujud berpikir kritis lagi beraksi. Mereka belajar ngumpulin bukti baru, nguji hipotesis kecil mereka. Jangan-jangan tuas ini buat boneka ini. Terus nilai sendiri pemahaman mereka udah benar atau belum. Mereka nggak cuma nunggu dikasih tahu, tapi aktif nyari tahu pas infonya kurang jelas. Kita manfaatin ini secara praktis. Sumber ini nawarin beberapa strategi. Pertama, disaranin kita jadi kayak peneliti engsel. Maksudnya gimana tuh peneliti engsel? Maksudnya kita kasih ruang buat anak eksplorasi sendiri. Kayak contoh, anak kecil yang tiba-tiba tertarik banget sama semua engsel pintu di rumah, terus dia periksa satu-satu. Kita kan kadang gemes ya, pengen cepet-cepet ngajarin atau ambil alih kalau lihat anak kayaknya nggak efisien atau lagi susah. Nah, sarannya, tahan diri. Biarin aja mereka ngamatin, nyobain salah, nemuin sendiri, kasih waktu dan ruang. Oke, biarkan mereka menemukan. Terus yang kedua, secara aktif dukung keingintahuan mereka. Jangan cuekin momen, "Loh kok, itu?" Atau pas mereka kelihatan bingung. Anggap itu kesempatan emas. Daripada langsung ngasih jawaban, mending bantu mereka cari petunjuk. Atau kasih pertanyaan yang nuntun. Contoh di buku. Pas anak susah nyari potongan puzzle biru, daripada kita tunjuk lokasinya, kita bisa tanya, "Potonganmu kan biru. Coba deh lihat, di bagian gambar yang lain, mana lagi yang ada warna birunya?" Ini kan ngarahin perhatiannya tanpa ngambil alih mikirnya. Jadi kayak fasilitator penemuan ya, bukan pemberi jawaban instan. Ini nyambung juga sama saran ketiga. Kasih informasi tepat waktu atau just-in-time information. Penulis nyebutnya explanatoids. Explanatoids? Apa tuh? Semacam komentar atau penjelasan singkat aja, yang relevan pas anak lagi asik eksplorasi. Tujuannya buat bantu mereka nyambungin apa yang lagi mereka amatin sama konsep yang lebih gede, tapi nggak ngeganggu alur eksplorasi mereka. Bisa kasih contohnya nggak? Explanatoids ini? Bisa. Misalnya anak lagi main air nih, nyoba masukin benda, tenggelam, ngapung. Kita bisa nyeletuk ringan aja. Wah, kayaknya benda yang berat tenggelam ya, tapi yang ringan ngapung. Tapi, apa selalu gitu ya? Coba deh kita tes lagi. Gitu. Komentar pendek ini bisa mancing dia nguji lagi atau mikir lagi. Tapi nggak kerasa kayak lagi dikuliahin fisika. Paham. Oke, saran keempat. Dukung warung limun anak. Ini istilah kiasan sih. Kiasan buat apa tuh? Buat minat atau passion anak yang dalam banget sama satu topik. Sumber ini nekenin, pas anak punya minat kuat sama sesuatu, entah dinosaurus, luar angkasa, atau sejarah lokal kayak si Lara tadi yang tertarik sama perempuan di New Amsterdam, itu jadi lahan subur luar biasa buat berpikir kritis.
Betul sekali. Karena kan dorongannya dari dalam diri sendiri ya, minat intrinsik. Mereka jadi termotivasi secara alami buat nyari info lebih dalam, bikin rencana proyek kecil-kecilan, mecahin masalah yang muncul pas lagi ngerjain itu, misalnya gimana ya cara nyari info A atau B, terus ngevaluasi sumber atau hasil kerja mereka sendiri. Kita tinggal dukung aja prosesnya. Kelima, ajarkan kejujuran secara eksplisit. Jadi bukan cuma ngelarang bohong, tapi diskusiin kenapa sih jujur itu penting, apa akibatnya kalau bohong, termasuk bohong demi kebaikan, white lies itu loh, yang niatnya baik tapi kan tetap gak bener. Bisa pakai cerita atau dilema nyata buat bahan diskusi soal etika ini. Ini ngebangun pemahaman moral yang lebih dalam ya, yang juga bagian dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab nantinya. Dan terakhir, balik lagi ke contoh Lara tadi, gunakan secara sadar proses pemecahan masalah 6 langkah itu. Identifikasi masalah, tujuan, alternatif, pertimbangan, pilihan, evaluasi. Dipakai pas ngadepin dilema sehari-hari bareng anak. Jadi kayak ngelatih mereka pakai peta berpikir kritis di kehidupan nyata. Benang merah dari semua saran ini sebenarnya soal nemuin keseimbangan sih. Keseimbangan antara ngebiarin eksplorasi sendiri sama ngasih panduan yang pas. Antara ngasih ruang buat nemuin sendiri sama nawarin alat berpikir pas lagi dibutuhin. Ngajarin berpikir kritis itu intinya bukan ngasih ikan, tapi ngajarin cara mancing, gimana cara nyari, ngevaluasi, dan pakai pengetahuan secara efektif. Dan ini relevan banget ya, nggak cuma buat anak-anak kan. Prinsip-prinsip ini, penasaran, eksplorasi, evaluasi sumber, problem solving yang terstruktur, gimana Anda, pendengar kami, bisa nerapinnya di konteks Anda sendiri? Mungkin di kerjaan, pas dapat informasi baru, atau pas ngambil keputusan pribadi. Keterampilan ini kan bisa banget ditransfer. Tepat! Kita semua bisa terus ngasah otot berpikir kritis kita ini. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sih intisari dari pembahasan kita soal berpikir kritis dari bab 5 ini? Pertama, ini tuh pencarian aktif dan terus-menerus buat dapat pengetahuan yang valid. Kedua, akarnya udah ada dari kecil. Anak kecil aja udah nunjukin kemampuan mikir sebab akibat, bikin teori, bahkan ngevaluasi sumber info. Ketiga, ini nyambung banget sama fungsi eksekutif otak kita, kayak fokus, fleksibilitas, kontrol diri, dan ini bisa dilatih. Bisa dilatih, itu penting. Iya. Keempat, kita bisa pupuk ini dengan cara dukung rasa ingin tahu, dorong eksplorasi, kasih bimbingan tepat waktu tadi, sama terapin proses pemecahan masalah yang sistematis. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Ya, di dunia yang makin kompleks ini, kemampuan berpikir kritis itu bukan lagi sekedar bagus kalau punya, tapi udah jadi kebutuhan, esensial. Kebutuhan pokok malah ya. Betul. Ini alat bantu Anda buat nyaring informasi, bikin keputusan yang lebih bijak, paham sudut pandang lain, dan intinya sih jadi orang yang terus belajar dan berkembang mandiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran reflektif yang menarik sebenarnya dari sumber ini. Kita tadi lihat kan gimana anak-anak itu udah mulai belajar nilai kredibilitas sumber informasi dari rekam jejaknya. Iya, yang usia 4 tahun itu ya. Betul, ini jadi pertanyaan buat kita orang dewasa. Seberapa sering sih kita secara sadar ngelakuin hal yang sama? Seberapa kritis kita sama sumber informasi yang kita konsumsi tiap hari? Jangan-jangan ada keinginan kuat kita sendiri, mungkin mirip kayak Lara yang pingin banget gambar temannya itu, atau bias dan kepentingan pribadi kita, yang tanpa sadar ngaruhin cara kita nilai validitas atau keandalan informasi. Mungkin ada baiknya ya, kita sesekali ngecek kejernihan lensa berpikir kritis kita sendiri. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat kita bawa pulang dan pikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.